Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Tangerang, Ibu Hajah Yeti Rohaiti, APMSI, dan juga para Dewan Juri Lomba Karya Tulis Inovatif Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfaqori Jatika dari Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Akselerasi Program Gampang Sekolah, Gampang Kerja, Gampang Sembako, Berbasis Keuangan Sosial Islam, dan Blockchain. Langsung saja masuk pada pendahuluan. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf di Indonesia yang sangat-sangat besar, dengan estimasi mencapai lebih dari 500 triliun per tahun. Kemudian, berdasarkan penelitian Bapeda Kota Tangerang juga, jadi instrumen-instrumen keuangan sosial Islam ini boleh dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Kebetulan di Tangerang ini ada 3 program, yaitu Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan juga Gampang Sembako, yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Potensi tersebut akan digunakan untuk menambah pembiayaan pada program Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan juga Gampang Sembako. Inovasi yang kami usung adalah pengembangan berbasis digital. Yang kami maksud di sini adalah aplikasinya nanti akan berbasis blockchain. Kemudian pengembangan berbasis keuangan sosial Islam. Tadi ketiga program tersebut akan ditopang oleh keuangan sosial Islam, yang mana tujuannya agar meningkatkan jumlah dana dari program Gampang Kerja, Sekolah, ataupun Sembako. Selain itu juga, dengan kami mengusung berbasis keuangan sosial Islam, itu akan mendukung visi kota Tangerang itu sendiri, yaitu menjadi kota industri, perdagangan, dan jasa yang maju dan lestari berlandaskan akhlakul karimah. Tujuan penelitian kami adalah merancang sebuah model keuangan sosial Islam berbasis blockchain dalam mendukung akselerasi program Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan juga Gampang Sembako. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis konseptual, serta telaah praktik keuangan sosial Islam digital. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah menggunakan data sekunder, yaitu jurnal, buku, informasi, dan juga literatur-literatur lain. Dan pada akhirnya penulis akan mengusulkan model keuangan sosial Islam berbasis blockchain dalam mendukung akselerasi program Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan juga Gampang Sembako. Untuk merancang penelitian ini, kami berpedoman pada teori-teori dari keuangan Islam atau konsep-konsep keuangan Islam yang akan diintegrasikan dengan program Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan juga Gampang Kerja. Ini adalah deskripsi modelnya. Jadi pengembangan program Gampang Sembako, Sekolah, dan Kerja di Kota Tangerang berbasis keuangan sosial Islam dan blockchain akan meningkatkan penerimaan manfaat dana program dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang secara berkelanjutan. Karena memang ditopang dengan keuangan sosial Islam yang sifatnya ini sustainable. Kemudian ini ada perbedaan ketika programnya itu dijalankan hanya dengan konvensional, hanya dari APBD saja, dengan yang ditunjang dengan keuangan sosial Islam. Dari segi sumber pembiayaan, kalau yang konvensional hanya dari APBD. Kalau yang keuangan sosial, dia akan ditambah dengan dana wakaf, infak, sedekah, dan juga zakat. Secara prinsip, konvensional seperti biasa, kalau yang keuangan sosial Islam akan dikelola secara prinsip syariah. Secara besaran dana akan terbatas pada APBD. Kalau yang keuangan sosial Islam akan lebih luas, sifatnya juga akan berkelanjutan karena akan ada dukungan dana masyarakat. Kemudian jumlah penerima terbatas pada kuota ya, sesuai dengan yang ditentukan di awal. Kalau dengan berbasis keuangan sosial Islam, maka akan lebih banyak penerima manfaat. Dari segi resiko, memang kalau tidak diinvestasikan terlebih dahulu, maka akan resikonya lebih rendah. Sedangkan kalau di keuangan sosial Islam, maka relatif tinggi. Kemudian pihak yang terlibat di sini hanya melibatkan dua. Kalau yang konvensional ada Pemkot dan UMKM. Kemudian kalau di keuangan sosial Islam ada Pemkot, ada UMKM, dan juga lembaga pengelola wakaf. Kemudian dari aspek regulasi, eh, kalau yang konvensional sudah tinggal mengacu pada Pemkot
kebijakan Pemkot. Kalau yang keuangan sosial Islam memang membutuhkan payung hukum lebih lanjut. Ini adalah modelnya, eh, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti keuangan sosial Islam ini akan diintegrasikan dengan dana program 3P, 3 gampang tadi gitu ya. Ada gampang sedekah, gampang sembako, dan juga gampang sekolah. Kemudian setelah diintegrasikan, kemudian nanti bisa diinvestasikan. Nah, hasil investasinya itu bisa menambah penerima manfaatnya, bisa menambah dana program, ataupun secara parsial bisa gitu ya. Jadi keuangan sosial ini akan menambah kuota penerima manfaat ataupun dananya seperti itu. Nah, nanti sistem blockchain ini akan mencatat semua transaksinya sehingga akan lebih transparan. Dampak program ini harapannya nanti untuk pemerintah Kota Tangerang adalah berkurangnya beban fiskal. Jadi tidak hanya bergantung di APBD, tapi ada tambahan dari keuangan sosial Islamnya. Kemudian bagi lembaga pengelola keuangan sosial Islam, maka akan eh, menjadi peran strategis gitu ya dalam pembangunan daerah. Kemudian untuk masyarakat Kota Tangerang sendiri akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan yang merata. Untuk sektor swasta, ini akan membuka peluang bagi penyaluran dana-dana CSR yang berbasis syariah. Kemudian akan terciptanya kemitraan yang menguntungkan, perusahaan akan mendapatkan citra positif, dan juga masyarakat akan mendapatkan dukungan tambahan dana. Kesimpulannya, keuangan sosial Islam ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Nanti ini akan diintegrasikan dengan teknologi blockchain serta efektivitas program gampang sekolah, kerja, sembako akan lebih efektif lagi. Kemudian sarannya ke depannya memang pemerintah perlu mendukung regulasi integrasi blockchain ini dengan keuangan sosial Islam sehingga akan bisa terlaksana. Kemudian partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan zakat, wakaf, ataupun sedekahnya. Sekian mungkin presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga penelitian kami akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi di Kota Tangerang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.